7th graders, welcome back to Math Class. Kali ini kita masih akan membahas tentang sudut ya. Nah, what kind of angle that we are going to learn again? Mari kita lihat bersama-sama. Tentunya ini sudah bukan sudut yang berseberangan lagi ya. Move on. Oke, nah kita sudah belajar ini, nak, corresponding atau sehadap. Nah, kemarin yang serinya banyak sekali tuh sampai 3 video, sorry ya, karena memang itu yang agak panjang. Kita sudah belajar alternate angle. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sudut sepihak. Sorry, di sini Miss belum tuliskan ternyata ya. It is called consecutive angle. Oke. Kita akan belajar yang ini ya, nak ya. Sudut terakhir dari rangkaian sudut-sudut yang dibentuk oleh dua garis yang sejajar atau lebih ya. So let's start about consecutive angle. Oke, mari kita mulai tentang sudut sepihaknya ya. Nah, sebelum Miss akan kasih tahu di mana letak-letak sudut yang sepihak, ada baiknya untuk kita mengulang, mereview tentang kalau kita punya dua garis sejajar, then dipotong oleh garis lain, dia akan menghasilkan beberapa sudut ya. This is A, B, C, D, E, F, G, and H. Nah, dari sudut-sudut itu ada sudut dalam atau interior angle dan ada sudut luar yaitu exterior angle. Nah, kita masih ingat ya, ini karena patokannya adalah si dua garis sejajar ini nih. Miss tuh selalu nggak bisa lurus, heran. Sorry ya. Nih, karena patokannya adalah dua garis yang sejajar ini, nah cakep nih lumayan. Jarang-jarang kayak begini. Nah, oke. Nah, karena patokannya adalah dua garis yang sejajar ini, maka sudut dalam itu adalah sudut yang berada di dalam garis yang sejajar. Berarti kita bisa simpulkan bahwa sudut-sudut yang berada di dalam dua garis yang sejajar adalah yang ini, C, D, E, and F. They are all interior angles. Gitu. Ya. Lalu sudut luar berarti kebalikannya ya. Sudut luar adalah sudut-sudut yang berada di luarnya garis sejajar. Berarti A, B, G, dan H. Oke, they are all the exterior angles. Oke, kenapa Miss review ini lagi? Supaya nanti kamu bisa membedakan mana sih yang namanya sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's start. Sudut sepihak or consecutive angle. Oke, nah habis ini Miss akan klik. Miss harap kamu memperhatikan sudut-sudut yang Miss tandai dengan warna yang sama, itulah yang dinamakan dengan sudut sepihak atau consecutive angle. Jadi, mari kita perhatikan baik-baik. Kita mulai dulu dari yang sudut dalamnya ya, nak ya. Kalau sudut dalam berarti nanti C, D, E, dan F gitu ya. Nah, silahkan dilihat bagian yang berstabilo atau berhighlight kuning, C dan E, inilah yang dinamakan dengan pasangan sudut sepihak. Nah, karena C dan E ini adalah sudut dalam, maka disebutnya sudut dalam sepihak. Oke, Miss akan tulis ya. Oh, nanti mau deh nih. Nah, selain C dan E, sudut yang dalam sepihak adalah sudut D dan F, karena mereka sudut dalam dan letaknya sepihak. Ini kebalikannya yang kemarin berseberangan ya. Kalau berseberangan kan across gini ya, C sama F. Gitu ya, berlawanan tempatnya, across gitu. Nah, tapi kalau sudut yang sepihak, mereka sama nih, di satu pihak ya, sepihak namanya ya. Di satu tempat, sorry, maksudnya di satu, di satu daerah yang sama. Kalau ini di kiri ya sama-sama di kiri gitu ya, that's called sudut sepihak gitu ya. Kalau di kanan ya ini sama-sama jadi di kanan begitu ya. Oke, ini gimana sih gambar apa namanya, panah, ya udahlah kayak ginilah pokoknya. Nah gitu ya, jelek gini. Oke ya, sepihak better. Nah ini ya, inilah yang dinamakan dengan sudut dalam sepihak. Oke, sudut sepihak, tapi karena dia letaknya di dalam yang merupakan sudut dalam, makanya kita bisa call itu sebagai sudut yang dalam sepihak. Berarti kamu bisa guess dong, sudut luar sepihak itu yang mana. Coba dilihat dulu berdasarkan pattern-nya. Well, math is all about pattern sebenarnya. Kalau kamu sudah tahu pattern-nya C sama E, D sama F, berarti sudut yang luar sepihak adalah sudut yang... Ya, betul sekali. Walaupun kamu nggak jawab ya, ya udah. Ini, A sama G, ini adalah sudut luar sepihak. Oke, mereka ada di pihak yang sama, di daerah yang sama, sama-sama di sebelah kirinya garis.
Lalu mereka sudut luar sama-sama ya. Jadi ini dan satu lagi yang sebelahnya ya. The purple ones itu juga adalah sudut yang sepihak tapi mereka bagian luar. Jadi ini adalah sudut luar sepihak. Oke, gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan sudut yang sepihak. Nah, kalau misalnya gambarnya Miss ubah nih, Miss rotate. Jadi ini ada PQRSTU, VW. Kita punya garis sejajarnya di sebelah sini. Lalu dipotong oleh garis yang ini. Nah, mana nih pasangan sudut sepihaknya? Coba dilihat dulu. Kita mulai dulu dengan yang sudut dalam sepihak ya. Berarti sudut dalam sepihak itu bisa kita tandai yaitu yang Q dan yang T. Gitu ya. Oke, mereka adalah sudut yang dalam sepihak karena ini garis sejajarnya. Wait, Miss akan tebali ya. Ini garis sejajarnya. Noh, toh nggak bisa lurus lagi. Ini garis sejajarnya. Lalu mereka berada di dalam garis yang sejajar. Gitu ya. Anyway, Miss akan hapus lagi. Nah, oke. Jadi yang pertama adalah Q dan T. Lalu yang kedua berarti kita punya S dan V, right? Nah, mereka adalah pasangan sudut yang dalam sepihak. Oke, berarti yang luar sepihak adalah yang mana, Miss? Yang ini dong. P sama U. Dan terakhir berarti ya sudah, Miss, tinggal itu. R sama W. Gitu ya. Oke, jadi warna-warna yang sama ini menunjukkan sudut-sudut yang sepihak baik dalam maupun luar. Gitu ya. Tapi sama seperti sudut berseberangan, yang banyak dibahasnya adalah sudut dalam, demikian juga dengan sudut yang sepihak. Nah, nanti akan ada soal yang luar sepihak, tapi jarang sekali. Jarang sekali sama seperti yang luar berseberangan. Jadi khusus untuk sudut yang berseberangan dan sudut yang sepihak, yang banyak dibahas dan yang nanti banyak bermunculan di kamu punya soal adalah sudut-sudut yang dalam. Gitu. Jadi ini Miss batasi juga how to identify-nya based on sudut yang dalam sepihak, ya, interior consecutive angle aja. Nah, gimana cara untuk mengidentifikasinya? Masih ingat ya, kemarin kalau kita punya sudut yang sehadap, dia bisa kita identify dengan letter F, gitu. Ya, once you found F, any kind of F seperti ini, kamu bisa bilang bahwa ini adalah sudut yang sehadap. Gitu. Nah, kalau sudut yang berseberangan, especially interior alternate angle atau sudut yang dalam berseberangan, kamu bisa identify dengan cara letter apa coba? Ya, Z, walaupun kamu nggak jawab ya. Oke, Z atau N gitu. Ya, atau kalau misalnya Z-nya tumpul ya begini dan begitu. Gitu ya. Any letter of Z or N besar, itulah yang dinamakan dengan sudut yang berseberangan. Nah, sekarang kalau sepihak gimana ya cara identify-nya? Coba dilihat di gambar kiri maupun kanan. Kalau sudut dalam sepihak, again ya, ini sudah specify ini menjadi sudut yang dalam sepihak. Berarti kita bisa identify itu dengan cara letter C. Oke ya, letter C atau N kecil. Gitu ya. C-nya enggak C yang lengkung-lengkung banget gini sih, tapi lebih ke begini. Nah, kalau kamu punya letter C seperti ini, berarti sudut-sudut yang ada di cornernya C ini merupakan sudut yang sepihak gitu ya. Kalau C-nya miring, Miss, boleh aja gitu ya, ini sama ini. Gitu. Atau begini. Nah, sorry. Tidur nih C-nya. Nah, boleh ya, Nak ya. C atau N kecil. Nah, begini ya. Atau begini juga boleh. Nah, pokoknya yang bentuknya gini lah. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini nanti menunjukkan consecutive interior angle. Ya, jadi sudut yang dalam sepihak. Oke, kamu bisa lihat ya, kalau di contoh yang di kiri, ini ya, ini kita punya C juga di sini. Kita punya C juga di sini, berarti ini C-nya. Ya, kalau yang biru berarti C-nya ya yang di sebelah kanannya, sebelah sininya, gitu. Ya, oke, jadi obvious ya, letter C itu indicate bahwa sudut itu adalah sudut yang sepihak, bagian dalam especially. Ya, oke, jadi kita akan lihat contoh berikutnya.
kita akan identify sudut-sudut yang sepihak. Oke, mari kita lihat contoh gambar berikutnya. Oke, nah ini ya, perasaan dari awal dari sudut yang sadap, gambarnya ini terus Miss. Iya, memang di gambar ini terkandung banyak sekali sudut, gitu ya. Nah, sekarang kamu diminta untuk menemukan dua pasang sudut yang sepihak ya, atau specifically sudut yang dalam sepihak. Nah, ingat tadi kalau kita disuruh untuk menentukan sudut yang dalam sepihak, kita bisa identify dengan letter C, gitu. Ya, letter C, any kind of C, begini juga boleh, begini juga boleh, gitu ya. Pokoknya any kind of C. Nah, silakan dilihat dari gambar ini kira-kira mana ya yang ada letter C-nya. Silahkan dilihat dulu. Quiet easy ya dibandingkan yang kemarin itu F. F sih yang menurut Miss paling rumit. F. Z itu kan ya kamu tahu kayak gambar petir gitu ya. Nah, sekarang sih ini lebih gampang. Oke, jadi yang mana C-nya? Nah, ternyata C-nya yang pertama adalah this one. Oke, kalau kamu lihat ini ada, ini ada begini ya nak ya. Nah, ini ya, ini sih yang lagi ngadep ke atas, tidur ngadep ke atas gitu. Oke, ini 2 dan 5 berarti ini adalah sudut sehadap yang pertama ya. Jadi konsekutif angle yang pertama, konsekutif interior angle yang pertama adalah sudut 2 dan sudut 5. Oke, lalu yang kedua, ini ya obvious. You have 4 and 7, ini obviously C. Gitu. Ya, ini Mr. Bali lagi supaya kamu jelas. 4 dan 7 gitu ya. Jadi sudah ketemu ya dua pasang sudut sepihaknya adalah sudut 4 dan sudut 7. Gampang ya? Yuk mari kita lihat another example untuk kita bisa identify sudut sepihaknya di mana. Siap, ini contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada lebih banyak sudut yang sepihak. Sepihak. Oke, nah di sini dibilang ada 4 pasang sudut yang sepihak. Dalam sepihak ya, specifically. Nah, coba dilihat di mana bentuk C-nya. Oke, nah kalau kamu nggak hati-hati nak, sebelum kamu terjerumus lebih dalam di lubang yang salah, yang mau Miss tekankan adalah begini. Kalau misalnya kamu mau identify the letter C untuk sudut yang konsekutif ini, yang harus kamu ketahui adalah C-nya ini mereka harus sejajar kaki-kakinya. Sama ya, kayak kalau misalnya kamu identify letter F, ini kan ini sama ini harus sejajar. Ya, F-nya kalau begini ya ini sama ininya harus sejajar. Lalu yang sebelumnya Z ini sama ini juga harus sejajar. Nah, C-nya ini juga harus sejajar antara kaki yang satu dengan kaki yang lain. Jadi kalau kamu punya seperti ini, ya ini sama ini garisnya arahnya harus sama. Nah, common mistake-nya adalah kadang kita nggak perhatikan kesejajaran antara kaki-kakinya. Jadi, it's easy for us untuk bilang bahwa, wait, ini ya, lihat ya. Yang ini adalah sudut yang sepihak. Padahal bukan, ya, walaupun dia menyerupai C, tapi ininya dia nggak sejajar. Ya, itu. Atau kalau nggak yang bagian bawah nih, ini juga. Nah, ini yang seperti ini dia bukan sudut yang sepihak. Ya, syaratnya untuk sudut sepihak, mau C-nya, mau N-nya, mau N-nya kayak begini, mau ininya begini, ini nak harus sejajar kaki-kakinya. Ya, jadi jangan mistaken tentang sudut yang sepihak. Ayo, jadi yang mana yang C-nya? Yes, C yang pertama adalah yang ini ya, nak ya. Nah, ini sejajar toh, ini sama ini. Sama-sama garis lurus ya. Jadi yang pertama, sudut sepihaknya adalah sudut C dan sudut I. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini ya, sebelahnya nih langsung nih, ini juga C. Ini kan garisnya sejajar ya. Jadi D sama J. Oke, sudut D dan sudut J. Oke, itu yang sebelah kiri. Nah, berarti kamu sudah bisa lihat ya patternnya ya. Lalu kita move on ke sebelah kanan, ini berarti juga C-nya. Nih, gitu ya, ini sejajar. Berarti G dan K itu adalah sudut yang sepihak. Gitu. Ya,
Terakhir, obvious, berarti ini C-nya. Oke, ini C. Karena mereka garisnya sejajar nih, berarti H dan L. Oke, sudut H dan sudut L. Oke, itulah pasangan-pasangan sudut yang sepihak. Oke, semoga kamu mengerti sampai di sini. Nah, berikutnya kita akan lihat ya, ini adalah pasangan sudut-sudut yang sepihak dan, sorry. Dan kita mau tahu nih, berapa besarnya sudut yang sepihak. Nah, sebelum Miss klik teorinya, mari kita isikan dulu ya. Let's say di sini 110, gitu ya. Nah, kalau di sini 110, berarti kita tahu ya, nak ya, yang ini juga 110. Kenapa, Miss? Karena ini adalah sudut yang sehadap. Oke, sudut A dan sudut E itu sehadap. Makanya sama ya, 110. Oke, lalu kalau di sini kita punya 110, berarti kita tahu ya, C-nya ini, karena ini adalah garis lurus, maka C-nya adalah, we can easily say, this is 70, Miss. Dari mana? Dari 180 dikurang 110. Nah, dari sini kita lihat ya, nak ya. Kita lihat hubungan antara sudut C dan sudut E yang adalah sudut sepihak. Ternyata dia beda sendiri nih. Kalau kemarin kita punya corresponding angle and alternate angle, sudut yang sehadap dan sudut yang berseberangan itu sama besarnya. Nah, khusus untuk sudut sepihak, mereka nggak sama besar sudutnya. Ya, tapi kalau kita lihat, ini ada 70, ini ada 110. Berarti mereka kalau dijumlahkan itu akan jadi 180. Ya, mereka tidak sama. Kenapa nggak sama? Ya iyalah bentuknya aja beda nih. Kalau kamu lihat sudut C, itu kan sudut lancip ya. Ini sudut C. Ini lancip. Sedangkan sudut E yang di bawahnya seperti ini. Ini E. Nah, ini tumpul. Makanya, pasti mereka nggak akan sama. Gitu. Tapi, Miss akan klik ya teorinya ya. Sudut-sudut yang sepihak, besar sudutnya, jumlahnya adalah 180 derajat. Ya. Jadi jangan samakan sudut-sudut yang sepihak, tapi jumlahkanlah keduanya, lalu sama dengan 180. Ya. Karena ketika mereka dijumlah, pasti akan membentuk straight line atau 180 derajat. Oke, kita langsung ke latihan soal ya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama ya, nak ya. Nih, Miss punya gambar ini. Di sini 85, di sini 8A tambah 15. Lalu kamu diminta untuk menentukan nilai A, find the value of A dari gambar di atas. Dan kita punya teori bahwa sudut-sudut yang sepihak, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Ya. Nah, berarti kita tahu ya, ini adalah sudut yang sepihak nih, 85 sama 8A tambah 15. Oke, ini C-nya di sini, berarti ini sama ini nanti jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Berarti kalau jumlah besar sudutnya 180 derajat, kita harus jumlahkan mereka ya. Harus dijumlahkan. Baru nanti sama dengan 180 derajat ya. Another way untuk kamu bisa tahu logikanya begini nak. Ini kan 8A tambah 15 di sini. Nah 8A tambah 15 itu sehadap sama yang di atas nih. Sama-sama L begini toh. Nah, jadi di sini juga 8A tambah 15. Sama toh? Nah, kalau 8A tambah 15 ditambah dengan yang ini, nih, mereka kan jadi straight line, gitu. Jadi sama ya teorinya ya, kalau dijumlahkan akan sama dengan 180, gitu. Jadi mari kita isikan angkanya, berarti di sini 85, lalu kotak berikutnya adalah yang satunya lagi tuh, 8A tambah 15, gitu. Yuk, mari kita kerjakan, ini 8A-nya tetap ya. Lalu Miss tambahkan, yang ini 85 plus 15. 85 tambah 15 berapa ya hasilnya ya? 100, baru sama dengan 180. Oke, jadi 8A sama dengan 180, plus 100-nya Miss pindah ke kanan, jadi min 100. Jadi 8A sama dengan 80, supaya dapat A-nya berarti dibagi 8, kiri bagi 8, kanan juga bagi 8, karena ini persamaan, so we can cancel this out, jadi A sama dengan 10. Gitu. Ya, jadi ketemu deh A sama dengan 10. Itu cara untuk mencari besar sudut yang sepihak. Mereka nggak sama, tapi mereka kalau dijumlahkan akan menjadi 180 derajat. Oke, one more example for you.
Oke, ini ada gambar yang lain lagi. Di sini ada 102, ada 5x plus 3, dan ini ada Y. Oke, mari kita lihat ya. Jangan panik dulu, ini bisa diselesaikan. Wait. Yuk, mari kita cari. Kamu mau X-nya dulu atau Y-nya dulu, terserah kamu sih, nak. Ya. Ini Miss akan tebali yang ini dulu. It's easier for me to find Y, karena ini C ya. Di sini C tapi kebalik. Oke, ini C tapi kebalik. Nah, udah otomatis nih. Ini C berarti sudut yang sepihak. Kalau sudut sepihak berarti jumlahnya 180 derajat. Berarti kalau, sorry, Miss langsung aja ya. Berarti kalau kita punya Y di atas sama 102 di bawah, logikanya adalah Y tambah 102 sama dengan 180. Nah, tinggal dikurangi nih. Berarti ini 180 dikurangi 102. Y-nya berarti adalah 78. Oke, ketemu deh 78. Gitu. Ya. Lalu yang bagian X-nya, ini kalau kamu lihat ini juga C ya. C yang menghadap ke atas. Oke, Miss tebali lagi yang warna hijau. Ini C ke atas. Oke, berarti ini sama yang ini juga sepihak, ya. Ini juga sepihak, berarti karena sudut sepihak, dijumlahkan baru hasilnya adalah 180, ya. Jadi Miss jumlahkan, 5x plus 3 ditambah 102 sama dengan 180. 5x-nya tetap ditambah 105 sama dengan 180. Jadi 5x sama dengan berapa ini? 180 min 105. Miss ini ya, oper ke sini. 5x sama dengan 75. Oke, derajatnya kelupaan. Berarti ini dibagi 5, dibagi 5, jadi ketemu x-nya sama dengan 15. Jadi deh, nggak susah kan? Kalau kamu tahu konsepnya sudut yang berpelurus, pasti ini akan easy untuk kamu, ya. Jadi seperti itu, sudut-sudut yang sepihak, mereka nggak sama bentuknya, karena satunya pasti lancip, satunya tumpul, tapi kalau mereka dijumlahkan, pasti hasilnya 180. Oke, this is for your exercise. Silahkan dibuka textbookmu, halaman 103 dan 104, dikerjakan nomor-nomor yang ini ya. Selamat mengerjakan. Yeay, akhirnya selesai juga. Ini nggak seribut yang sebelumnya ya, sudut berseberangan ya. Anyway, thank you sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga mengerti. Kalaupun belum, silahkan reach me through apapun itu sehingga kamu bisa mengerti dengan lebih jelas ya. Thank you so much and see you on the next video. Bye-bye.